Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan best practice dengan judul penguatan pemahaman dan pencatatan PPN melalui praktik Mayop versi 22 di SMK Negeri 12. Yang pertama, ini situasinya. Ini mirip siapa ini? Dari SPP ini. Dunia 10 tahun yang lalu. Jadi situasinya di sini murid telah memahami chart of account atau COA. Chart of account itu laporan keuangan, namun belum memahami konsep dari PPN masukan dan PPN keluaran atau fed in dan fed out. Dan juga banyak error di Mayop saat menginput transaksi PPN. Kemudian murid sering keliru membuat tax kode dan memilih akun. Dan terakhir, pembelajaran perlu menguatkan konsep pajak sekaligus keterampilan teknis di dalam Mayopnya. Tujuan itu adalah dari pembelajaran ini agar murid dalam menginput PPN, transaksi penjualan dan pembelian ke aplikasi Mayop dan mampu menganalisis dampak PPN tersebut ke laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Nah, di sini isinya adalah menjelaskan apa itu PPN keluaran, PPN masukan, kemudian menghitung PPN 11% dari berbagai kasus, kemudian membuat tax kode PPN 11% di Mayop dan menginput transaksi serta menganalisis dampak pencatatan PPN pada laporan keuangan. Ini tujuan dari pembelajarannya. Analisisnya masih sama pakai SWOT. Di sini ada kekuatan pembelajaran menggabungkan konsep pajak dan praktik Mayop sehingga murid memahami makna akuntansinya. Kemudian langkah pembelajaran jelas dan sistematis dengan model PPL. Contoh nyata yaitu adanya nota, faktur dan lain-lainnya yang membuat konsep PPN mudah dipahami. Murid mendapatkan pengalaman langsung menghadapi kasus transaksi yang harus ada PPN-nya. Kemudian guru mampu memberikan bimbingan reflektif untuk meningkatkan kemampuan murid. Nah, di sini kelemahannya adalah waktu praktik masih terbatas sehingga beberapa murid belum mencoba banyak variasi dari kasus-kasus yang ada. Kemudian perbedaan kemampuan murid cukup tinggi, sebagian masih lambat memahami teks kode. Ini kalau kita lihat kurikulum yang lalu kan ini adalah analisis ya. Kemudian error Mayop ini terkadang makan waktu untuk diatasi, sama seperti tadi kita untuk menghidupkan layar ini. Nah, itu butuh waktu. Terkadang kita masuk dengan harapan step by step itu berjalan, ternyata ini kalau menggunakan digitalisasi. Murid cenderung fokus pada teknis software dan belum sepenuhnya memahami analisis laporan pajak. Ini terbiasa di bubuhan kejuruan, bisa membuat proyek tapi tidak bisa mempresentasikannya. Sama ya semua jurusan seperti itu. Peluangnya bisa dikembangkan menjadi simulasi pajak lengkap yaitu PPN bulanan dan seterusnya, meningkatkan kesiapan murid menghadapi dunia kerja. Banyak contoh kasus PPN aktual yang dapat dijadikan bahan praktek, kemudian potensi kolaborasi dengan KPP Pratama dan seterusnya sampai UMKM. Dan terakhir ancamannya adalah perubahan regulasi PPN yang sering berubah. Dalam kurun waktu 10 tahun ini sudah 2 kali, hampir saja menjadi 12%. Itu menterinya sudah dirubah. Nah, ya. Kemudian seterusnya murid belum memahami dasar akuntansi dan seterusnya. Habis. Nah ini gimmick Bapak Ibu supaya konsennya di depan. Padahal salah pencet. Nah ini tax atau tantangan. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa murid kesulitan membedakan PPN masukan dan keluaran. Kemudian kesalahan menghitung PPN 11%. Ini terjadi di anak akuntansi
karena biasanya yang masuk itu susah gitu, tapi masuknya ke akuntansi. Hebat ya, anomali tahun pelajaran kita. Input transaksi sering error karena teks kode tidak sesuai standar. Kemudian murid kesulitan memahami dampak pencatatan PPN pada kewajiban perusahaan, dan terakhir adalah pembelajaran sebelumnya terlalu teknis dan kurang kontekstual. Nah, aksi yang kami lakukan itu adalah School Quest to Tax Office. Alhamdulillah kegiatan ini Quest ya, tulis ya? Salah ya? Maaf kalau salah. Ya, jadi setelah mengetahui latar belakang hal tersebut tadi, Bapak Ibu, kami mengadakan kunjungan untuk ke kantor pajak. Nah, hasilnya di situ adalah diskusi tentang struktur belanja yang memuat PPN 11% apa saja, karena tidak semua transaksi itu memuat PPN. Jadi anak-anak juga diajarkan bahwa tidak semua transaksi itu mengandung 11% pajaknya. Kemudian penjelasan PPN masukan dan keluaran. Nah, ini dokumentasinya di KBP Pratama, sehingga juga diadopsi oleh Bu Fitri ya. Iya, udah apa-apa. Mencontoh baik itu bagus. Contoh ini kan aksi best practice supaya dicontoh. Kemudian setelah itu kembali ke lab, dan ini pembuatan tax kode oleh anak sendiri, menginput transaksi ber-PPN, menyusun mini laporan, kemudian kelompok membahas input dan membahas kendala dan solusinya. Ini kondisinya memang tidak ada putra di sini Bapak Ibu, hanya gurunya aja di sini. Oke. Aksi yang kedua ini penerapan PPN. Saya kolaborasikan dengan guru PKK. Ini mau koreksi bener kan Bapak Ibu sekarang PKK ini? Sudah berubah lagi Bu? PKK iya Bu ya? Produk kewirausahaan. Iya masih PKK ya? Ya enggak begitu ya. Ini susah banget saya cari ini mata pelajaran. Dulu gurunya aja bilang masih kewirausahaan. Loh ini tidak ikutin CP kan? Jadi saya mengajak guru PKK tersebut untuk berkolaborasi. Aksi nyata yaitu ada kelas 11 AKL untuk praktik penjualan produk olahan per kelompoknya. Setiap kelompok diminta untuk berjualan dengan harga PPN dan menghitung income statement. Nah di sini harusnya ada ini, atau laporan laba rugi. Jadi behind screen-nya ini ya Bapak Ibu. Biasa pejabat foto-foto aja ya Pak Mali. Nah jadi sambil saya menanyakan kepada anak-anak bagaimana kalau ini harga per kotaknya itu ditambah PPN 11%. Pernah gak dilakukan? Tidak pernah. Akhirnya hasil kolaborasi. Kemudian nanti diinput bagaimana laporannya. Bahkan saya tanya, kalau kalian praktek ini digaji gak per divisi gitu? Gak pernah Pak. Jadi nanti keuntungannya ya udah dibagi rata gitu aja, kadang tekor kadang tidak. Nah disinilah perannya waktu itu saya untuk kolaborasi dengan guru PKK. Akhirnya resort betul Pak ya? Bukan resort, ada di situ. Jadi kesimpulannya atau remisinya adalah menganalisis PPN ke laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Guru ini saya mengajak murid untuk menganalisis PPN, dampak PPN terhadap hasil praktek penjualannya. Kalau pakai PPN kira-kira lakunya banyak gak? Nah biasanya kan harganya 10.000 menjadi 11.000, bagaimana dampaknya ke hasil penjualannya dan seterusnya. Nah saya ambil lokasi di depan lab pas ini. Kebetulan ketua labnya Pak Hardianto, bisa diklarifikasi, takutnya dikira di kantin. Ya Pak ya, ini pas di depan lab. Nah kemudian saya tanyakan seperti itu. Nah hasilnya setelah itu barulah saya coba lagi untuk menganalisis dan meminta anak untuk dipraktekkan ke dalam mayotnya, itu bikin kode dan ini PPN. Nah ini yang dimaksud tadi Bapak Ibu, kekeliruan in, out dan in-nya. Ketika penjualan itu out, ketika ada pembelian itu in. Nah di sini dicontohkan adalah
display di mayoknya untuk penjualan dan ini untuk pembelian. Saya di sini saya mau menampilkan untuk nota-notanya, tapi supaya PPT-nya nggak terlalu banyak, jadi saya tidak masukkan untuk contoh nota atau kwitansinya. Nah ini hasilnya, dampaknya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini ya Pak Lutfi. Siapa Bu? Nisa lagi. Insya Allah. Fadal sekali. Beda Bu tadi nggak berdiri. Sebenarnya tadi saya juga ikut belajar, ya kan, karena saya kalau dengar anak-anak akuntansi pasti bilang kalau sudah ketemu mayop pelajarannya susah. Tapi kayaknya tadi Pak Musnad menjelaskannya dengan jelas, ya, karena tadi tentang pajak ya Pak. Karena gurunya. Iya. Cintailah gurunya, maka kamu akan mengerti materi yang disampaikan. Ya, mungkin kasih ini aja, ini kan sharing ya Pak ya, best practice-nya mungkin ada kisi-kisi kan, ada Bu Fitri di sini, bagaimana pembelajaran mayop itu biar lebih Siap. bisa. Karena tadi saya kalau sudah dengar mayop, kayaknya saya juga merasa ya susah gitu kan, karena itu pembelajaran tentang pajak ya. Oke, terima kasih. Kalau pembelajaran mendalamnya saya udah masuk, karena tadi udah terlihat di aksi, sudah jalan di lapangan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Cukup ya Bu ya? Window cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sudah waktunya menghabis Bu Fitri. Tidak, belum.